Hello anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan cinta kasih Allah. Kembali dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Selasa 26 Agustus 2025. Bersama Bunda Meske, kita berada pada hari atau pekan biasa ke-21. Kita juga hari ini masih bersama karena kasih Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai 26. Baiklah, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih untuk hari yang Kau hadirkan bagi kami hari ini. Ajari kami untuk senantiasa bersyukur atas pemberian-Mu, supaya kami jangan menyombongkan diri. Kami juga mau belajar tentang firman-Mu hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, persembahkanlah syukur kita dengan hidup yang sungguh-sungguh. Kita melakukan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan bukan kemunafikan yang berbalut kesalehan. Persembahan kepada Tuhan adalah semata-mata karena syukur kita atas keselamatan, pemeliharaan hidup, dan segala berkat yang dikaruniakannya Tuhan kepada kita. Bukan untuk mensucikan atau menyucikan harta yang kita miliki atau apa yang kita punya, apalagi sebagai bentuk kebanggaan dan kesombongan diri. Yesus melanjutkan kecamannya kepada para ahli Taurat karena perilaku mereka yang hanya mementingkan peraturan dan hukum, sehingga mereka lupa pada prinsip-prinsip seperti keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Segala sesuatu yang bersifat batinia itu sangatlah penting, namun mereka lebih mementingkan tampilan lahiriah atau tampilan luarnya saja, dan itu yang akan menjadi sumber kesombongan mereka. Para ahli Taurat dalam Injil hari ini dan kaum Farisi bermulut manis, tetapi mereka atau apa yang mereka lakukan membawa mereka sendiri kepada dosa. Mereka lupa diri bahwa segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, dan mereka hendaknya patuh dan setia kepada Tuhan. Pada Injil hari ini juga kita lihat banyak kali apa yang terjadi atau dilakukan oleh para kaum Farisi atau ahli-ahli Taurat. Banyak kali kita juga bermulut manis atau berkata-kata indah dengan tujuan sekedar untuk menarik perhatian orang lain, dan secara perlahan mengantar kita kepada
kesombongan diri. Seringkali juga kita banyak menuntut supaya orang lain dapat berbagi kepada kita, sementara kita sendiri tidak mampu berbagi. Kita lalai membangun keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Kita menilai orang dari casingnya saja atau dari luarnya saja yang kita lihat, dan kita lupa bahwa manusia itu sejatinya memiliki jati diri. Pewartaan hari ini mengingatkan kita untuk bermulut manis supaya nama Tuhan semakin dimuliakan dan menjauhkan diri dari mulut manis yang penuh dengan tipu muslihat. Sahabat misioner, orang yang sombong, angkuh akan direndahkan. Kita diingatkan agar jangan pernah menyombongkan diri, sebab semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Karena itu kita tidak boleh sombong. Ingat dan janganlah lupa bahwa apa yang kita miliki, orang tua yang kita punya, rumah yang kita tempati, pakaian yang kita pakai, makan minum yang kita makan dan kita nikmati, mainan atau mobil, motor, dan lain sebagainya yang kita punya saat ini adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya kita tidak patut sombong atau kita tidak layak sombong. Mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pemberiannya. Lakukanlah yang harus kita lakukan. Berbagilah dengan sesama agar kita juga dapat menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagaimana yang kita terima daripadanya. Amin. Marilah bersama kita berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami, anak-anak dan remaja misioner di Indonesia, untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tulung Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat selalu. Selamat berkarya di hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Sampai jumpa di edisi Doremi selanjutnya.